Halo teman-teman semua, admin akan lanjutkan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Langsung saja tidak usah berlama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Lampu berkedip-kedip di dalam aula hitam besar yang besar. Banyak mutiara cahaya malam tertanam ke dalam kubah aula besar, setinggi beberapa ratus kaki. Sinar cahaya terang menyinari lantai hitam, memberikan kilau dingin. Suasana di dalam aula besar agak tegang. Di tengah aula besar, dua pria berdiri dengan tangan terlipat saat mereka menatap Lindong yang perlahan mendekat dengan tatapan dingin dan kasihan. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya, akhirnya membuka mulutnya. Di suaranya dalam dan serak, menyebabkan seseorang tidak berani menghinanya. Aku mengenalmu, Lindong. Sosok berpengaruh yang baru-baru ini muncul secara tiba-tiba di kekaisaran yang besar. Dikatakan bahwa bahkan Lin Lantian tidak dapat menanganimu. Langkah Lindong berhenti saat dia mendengar suara pria berwajah bekas luka itu. Dia sekarang juga berdiri di tengah aula besar dan melihat ke arah dua pria di depannya. Meskipun dia tahu bahwa dia agak tidak beruntung menghadapi situasi seperti ini, wajahnya tetap tenang. Jika saya tidak salah, Anda berdua adalah Jenderal Gunung Bergerak Sakti Gunung, Lu Kui dan Wu Wu kan? Hei, karena kamu pernah mendengar nama kami, kamu pasti menyadari betapa tidak beruntungnya kamu. Saya hanya bisa mengatakan Anda benar-benar tidak beruntung telah bertemu dengan kami berdua. Pria jangkung dan kokoh di samping pria berwajah bekas luka itu menyeringai aneh. Lindong, aku tahu kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Jika kita bertarung satu lawan satu, mungkin tak satu pun dari kita akan bisa mengalahkanmu. Namun, surga ada di pihak kita kali ini, memungkinkan kami berdua bertemu denganmu di babak pertama. Mengingat belasan tahun keakraban kami satu sama lain, kekuatan gabungan kami tidak sesederhana 1+1. Jika secara sukarela berbalik dan pergi, kami tidak akan menyakitimu. Pria berwajah bekas luka itu perlahan berkata dengan tatapannya tertuju pada Lindong. Sejujurnya, reputasi Du ini di Kekaisaran Greatian lebih besar dari Lindong. Bagaimanapun, Lindong baru muncul baru-baru ini, sedangkan mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran yang besar. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi awal, kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, sehingga memenangkan prestis mereka saat ini. Tidak ada peserta dalam pertempuran benih yang mudah dihadapi. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Setelah dia mendengar ini, Lindong tersenyum kecil. Di bawah tatapan dingin dari keduanya, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kali ini salah satu tempat perang 100 kerajaan adalah milikku. Bahkan kami berdua tidak berani mengatakan bahwa kami bisa mendapatkan tempat dengan sukses. Meskipun dikatakan bahwa bahkan Lin Lantian tidak dapat menghentikan Anda. Saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda bahwa bahkan Lin Lantian sendiri tidak sepenuhnya pasti untuk mendapatkannya." Pria jangkung dan kokoh itu mencibir. "Hanyakah dia tidak yakin? Bukan berarti aku juga." Lindong perlahan mengulurkan telapak tangannya dan membungkuk sedikit saat dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua bisa datang padaku bersama." Mendengar kata-kata ini, tatapan dingin menyapu mata Lu Kui dan Hu Wun. Sikap Lindong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa mengalahkannya sampai dia dengan patuh pergi. Kami berdua telah mencoba yang terbaik untuk menasihati Anda. Namun Anda masih tidak mengenali niat baik kami. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami, karena tanpa ampun. Baik Lu Kui maupun Hu Wu tiba-tiba melangkah maju. Segera, dua aura kuat keluar dari tubuh mereka. Duo ini jelas terkoordinasi dengan sangat baik, dan bahkan seni rahasia yang mereka latih agak mirip. Pada saat aura mereka melonjak, ada indikasi samar aura mereka bergabung bersama. Tampilan kekuatan ini tirani tanpa tandingan. Meskipun mereka telah berbicara sedemikian rupa, jauh di lubuk hati mereka tahu Lindong tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka yang berhasil sampai di sini adalah talenta terbaik dari generasi muda Kekaisaran yang besar. Tidak hanya mereka sangat berbakat, tetapi karakter, kecerdasan, dan kualitas lainnya mereka luar biasa. Oleh karena itu,
mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawan manapun. Ledakan aura gelombang mereka disertai oleh gelombang kekuatan Yuan yang seperti pasang surut. Saat keduanya mengepalkan tinjunya, dua palu hitam besar muncul di tangan mereka. Ledakan. Saat palu besar muncul, kedua tubuh mereka bergerak maju pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, membentuk busur. Palu di tangan mereka diisi dengan kekuatan ganas saat mereka dengan marah meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Perbesar. Kedua pria itu cukup kuat, mengacungkan palu merobek udara. Di bawah palu yang berat, lapisan udara berbentuk O besar terbentuk. Menanggapi serangan ganas dari duo tersebut, Lindong tidak mundur, dan malah mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya, yang akhirnya berubah menjadi banyak siklon Yuan Power yang berputar. Wajahnya tenang saat tangannya mengepal dan meninju dengan eksplosif. Dentang, kedua tinju Lindong menabrak palu yang masuk. Segera, suara dua benda logam bertabrakan bergema di aula besar. Kekuatan yang kuat meletus dari titik kontak, menciptakan retakan halus di sepanjang lantai logam hitam khusus. Di bawah ledakan kekuatan yang mengerikan, dua palu besar diledakkan oleh tinju Lindong. Kebingungan muncul di wajah Lu Kui dan Hu. Mereka tidak pernah menyangka Lindong hanya bisa menggunakan tinju untuk mengalahkan mereka. Bagus, tidak heran, bahkan Lin Lantian tidak bisa menanganimu. Kamu memang kuat. Lu Kui dan Wu jelas pecandu pertempuran. Setelah melihat seberapa kuat Lindong, mata mereka berkobar dengan semangat. Dengan sentakan, tubuh mereka mulai mengembang saat cahaya hitam berenang di bawah kulit mereka, memberikan perasaan kekuatan yang kuat. Tubuh Gunung Iblis. Duo itu meraung. Segera, tubuh mereka mengembang berkali-kali, menjadi mirip dengan raksasa kecil. Benang cahaya hitam berputar di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan energi yang kuat. Jelas, mereka berdua telah berlatih seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik juga. Ingin bersaing dalam kekuatan fisik. Lindong tertawa saat segel tangannya mulai berubah dengan cepat. Transformasi kara iblis. Di saat segel tangan Lindong berubah, tubuhnya segera melebar. Gambar raksasa kara iblis perlahan mulai terwujud. Gambar kara iblis yang disulap oleh Lindong praktis tidak berbeda dari yang asli. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan tampak seperti kara naga kuno yang hidup. Aura kebrutalannya tentu tidak kalah dengan kara naga kuno yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan kara naga kuno raksasa, tubuh Lu Kui dan Hu tampak jauh lebih tidak penting. Saat mereka menyaksikan adegan ini, ketakutan muncul di mata mereka, dan wajah mereka menjadi semakin suram. Gunung Palu. Keduanya saling menatap mata dan dengan ganas menginjak tanah dengan kaki mereka, membuat lantai logam hitam menjadi debu sementara palu di tangan mereka juga melebar. Mereka melambaikan palu mereka dan menghancurkannya dengan keras ke ruang di depan mereka. Ledakan. Saat kedua palu itu mendarat, seluruh aula besar tampak bergetar. Segera setelah itu, dua sinar cahaya hitam tak terbatas menembak palu dan membentuk gunung besar yang dengan kejam menekan Lindong. Mengaung. Kara naga kuno yang menyelimuti tubuh Lindong mengeluarkan raungan besar ke arah langit. Raungan itu senjata auman kara iblis sejati itu kemudian mengulurkan kedua lengannya yang besar dan berotot dan menangkap gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Bang-bang. Lantai logam hitam padat yang tak tertandingi, di mana kara iblis berdiri retak inci demi inci. Seni bela diri yang ditampilkan oleh keduanya telah membentuk gunung yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, kara iblis sulap Lindong dengan tegas menolak gunung. Bang! Dengan dorongan, kara iblis melemparkan gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dan membentuk platform emas yang sangat besar menggunakan kedua lengannya. Kara iblis meraih platform emas dan dengan kejam melemparkannya, seperti senjata ke arah keduanya. Setelah melihat kekuatan mengerikan seperti itu, ekspresi wajah keduanya berubah drastis. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan Yuan mereka saat palu raksasa di tangan mereka bertabrakan dengan platform emas yang masuk ban. Suara keras dan jelas bergema di seluruh aula besar, diikuti oleh riak energi yang kuat yang menyapu arena. Kekuatan luar biasa mengalir ke lengan mereka, menyebabkan ekspresi muram di wajah mereka berubah menjadi shock. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik adalah keahlian mereka, namun kekuatan yang Lindong telah tunjukkan sejauh ini terbukti lebih kuat dari mereka sendiri. Dentang. Sementara lengan duo itu mati rasa oleh dampaknya,
Kera iblis sulap Lindong terus menyerang tanpa henti. Platform emas diayunkan terus-menerus pada duo seperti kincir angin. Kekuatan yang kuat menciptakan ledakan di udara aula besar. Dalam menghadapi serangan kekerasan dari Lindong, keduanya diam-diam mengutuk. Pada saat inilah mereka menyadari betapa bodohnya kata-kata mereka sebelumnya. Lintang. Namun pukulan kuat lain dari platform emas menghantam mereka. Kekuatan mengerikan itu langsung menjatuhkan palu di tangan keduanya. Keduanya dipukul seperti lalat rumah ke pilar besar. Wajah mereka pucat pasi. Bang, saat platform emas menyapu mereka berdua, kera iblis yang disulap Lindong tampak semakin bersemangat saat sekali lagi menyerbu Du itu dengan langkah kaki yang menggetarkan. Setelah menyaksikan ini, ekspresi wajah Du itu segera berubah. Mereka buru-buru mundur saat mereka secara bersamaan berteriak, "Kamu menang!" Ledakan. Setelah mendengar ini, langkah kaki kera iblis raksasa akhirnya berhenti dengan gelombang cahaya. Kera iblis menghilang dan sosok Lindong terungkap. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke arah Du Lukui dan bertanya dengan sikap tidak puas, "Kamu tidak ingin bertarung lagi?" Setelah mendengar apa yang dikatakan, wajah keduanya tanpa sadar gemetar. Biasanya, mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi orang lain, namun sekarang, mereka sepenuhnya didominasi oleh Lindong. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menjadi karung tinju manusia untuk Lindong segera. Mereka dengan pahit menghela nafas saat mereka menjawab dengan putus asa, "Kami tidak ingin bertarung lagi." "Hei, terima kasih telah membiarkanku menang." Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati babak pertama.